Itulah Baron sebagai gitaris Gigi pada album pertama 4 tahun yang lalu. Itu gue SMA tuh gue kan banyak, ya gue belajar jazz gue sama Vence Manuhutu ya di Bandung main gitar. Udah gitu gue belajar dari Kang Hari, banyak belajar ritme, filosofi, udah gitu wawasan Hari Rusli ya. Setelah itu Baron pergi ke Amerika untuk sekolah. Gue ngambil sekolah tuh communication arts, tapi communication arts cuman lebih fokusnya di advertising. Di situ lo gimana ngebuat advertising, gimana lo. Halo, apa kabar? Kabar-kabar di depan Anda saat ini bersama saya Herawati sampai 4:30 nanti. Pemirsa, banyak kabar yang telah kami siapkan untuk Anda, antara lain Elva Sesyoria yang akan mengikuti Olimpiade Paduan Suara di Austria awal Juli nanti. Olimpiade Paduan Suara atau bahasa Inggrisnya choir akan dipertandingkan di Linz, Austria bulan Juli nanti. Setelah melalui babak seleksi, Elva Sesyoria dan grup paduan suaranya terpilih untuk ikut bertanding dalam forum kompetisi seni suara tersebut. Kita adalah salah satu finalis dari Olimpiade itu yaitu Elva Singer untuk kategori jazz. Sedangkan 3 kategori lainnya babak kualifikasi. Untuk kategori jazz, aliran wajib yang harus ditampilkan adalah swing, Latin, dan satu lagi pilihan bebas. Untuk jazznya How High the Moon, No More Blues, kemudian Street Life dengan Nightingale Song in Berkeley Square. Sedangkan untuk 3 kategori lainnya yakni paduan suara pria, paduan suara anak-anak, dan pop, tim Elva Singers masih harus mengikuti babak kualifikasi. Apa kategori yang dipertandingkan? 25 sampai 27 kategori, kami mengambil 4. Untuk Elva Singer 4, tetapi barangkali Unpad, Unpar, UI, beberapa juga yang tidak sekategori. Dan choir ini masalah disiplin karena mereka disebut juga masih di bawah umur. Kemudian tapi tekniknya sendiri mereka kan bukan anak baru. Jadi jalanlah, kecuali ya kadang-kadang akapela itu memang sulit. Olimpiade paduan suara pertama di dunia ini diikuti oleh 80 negara dengan 400 tim paduan suara yang menampung penyanyi sekitar 25.000 orang. Saya agak takut karena secara kuantitas ya itu 600 unit memerlukan 25 kategori itu berat. Yang kedua, mereka pasti sudah berlatih 8 bulan sebelumnya dan makanan mereka choir itu. Ya, jadi kita harus hati-hatilah. Dalam mempersiapkan diri, Elva dan grupnya sudah berlatih intensif sejak 2 bulan belakangan ini. Hitungan saya untuk jenis difficulty seperti ini idealnya 1 minggu 40 jam. 1 minggu berlatih 40 jam dalam waktu 6 bulan. Itu idealnya untuk menghadapi kompetisi paduan suara bertaraf internasional macam itu. Tapi nyatanya, Elva Sesyoria menghadapi berbagai kendala. Misalnya saja, anggota paduan suaranya tidak bisa sering berlatih. Ini persoalan klasik misalnya ya. Rekrutmen itu nggak mudah di zaman sekarang. Udah gitu tidak satu kota menyediakan potensi yang sama. Jadi contohnya saya mengambil dari murid-murid saya dari Garut, Bandung, Bogor, dan Jakarta. Untuk bisa ketemu kan hanya Sabtu Minggu. Itu dari segi rekrutmen aja. Belum lagi dari segi fasilitas. Misalnya ruangan latihan yang memadai untuk 54 orang, itu juga nggak mudah. Sekitar 100 orang akan ikut Elva ke Austria. Terbanyak adalah penyanyinya 54 orang. Dari saya 54 untuk performer, untuk penyanyinya, kemudian pengiringnya dengan official sampai 24, kemudian ditambah supporter, 100 lebih lah. Biaya untuk memberangkatkan tim paduan suara ini tentu sangat besar. Kami punya 3 komponen, yaitu tabungan sendiri, kedua mencari uang dari show, kemudian yang ketiga adalah donatur. Dari pemerintah kami mendapat beberapa surat rekomendasi, misalnya untuk kemudahan fiskal, kemudian diskon untuk Garuda, kemudian dari Ibu Wapres sendiri.
Pada awal berdirinya, gitaris Gigi adalah Baron dan Dewa Bujana. Tapi baru satu album, Baron kemudian mengundurkan diri untuk belajar ke Amerika. Sekarang ia sudah kembali ke Indonesia dan tentu saja masih tetap main musik. Aryo Baron Suprayogi. Ia adalah gitaris generasi di bawah Ian Antono. Karena itu, identitas angkatannya penting untuk dia. Gue pingin banget ada generasi pemain gitar gitu. Untuk generasi gue gitu, ada regenerasi lah seenggaknya. Mau main rock, mau dibilang main apa, terserah lah gitu ya. Maka bersama para gitaris segenerasinya, Baron mencoba menunjukkan diri mereka. Baron 4 tahun yang lalu adalah gitaris Gigi. Ia mengundurkan diri untuk sekolah ke Amerika. Setelah pulang lagi ke Indonesia, Baron nyaris tak terdengar memainkan gitarnya lagi. Ini membuat Eet Syahrani, gitaris God Bless yang sobat kental Baron, mengingatkannya. Asal ngomong, Ron, wah lo kebanyakan di rumah lo gitu ya, atau make something dong ya gitu. Ya senior gue gitu, gue terus terang gue sangat suka karena Eet spiritnya tuh pure gue ngelihatnya ya. Karena diingatkan Eet itulah, Baron mulai berpikir untuk tampil lagi. Akhirnya ya gue nggak tahu mereka kontak gue dan panitianya nggak tahu gue main musiknya kayak apa sekarang atau gue masih gimana gitu. Ya nekat aja gitu. Udah gitu lucunya ya persiapannya 2 minggu. Lantas bagaimana dengan Gigi? Sejauh ini Baron dan kawan-kawan lamanya itu cuma ketemu sebatas kangen-kangenan saja. 2 hari setelah gue pulang juga mereka pada datang ya kita tetap berhubungan gitu. Cuman kalau dalam hal untuk kangen-kangenan sih nggak menutup kemungkinan. Cuman kalau dalam hal lebih industri, sekarang gue lagi pingin banyak belajar dulu gitu. Bisa ditafsirkan masih jauh kemungkinannya Baron bergabung dengan Gigi lagi. Itulah Baron sebagai gitaris Gigi pada album pertama 4 tahun yang lalu. Itu gue SMA tuh gue kan banyak, ya gue belajar jazz gue sama Vence Manuhutu ya di Bandung main gitar. Udah gitu gue belajar dari Kang Hari, banyak belajar ritme, filosofi, udah gitu wawasan Hari Rusli ya. Setelah itu Baron pergi ke Amerika untuk sekolah. Gue ngambil sekolah tuh Communication Arts, tapi Communication Arts cuman lebih fokusnya di advertising. Di situ lo gimana ngebuat advertising, gimana lo target market audience-nya, research-nya kayak gimananya. Lihatlah kaos Baron, bergambar Frank Zappa. Baron mengagumi tokoh ini. Sedangkan ini adalah kadek si pemain bass. Kepada kadek pula Baron kagum karena di Indonesia tidak banyak pemain bass yang bagus. Gue sendiri juga sekarang dengan pemain bassnya nih, gue bilang aset nasional, waduh. Gue bilang aset nasional, soalnya emang bisa dihitung waktu gue mau ngambil main bass. Gue bilang, siapa nih pemain bass? Gila ternyata pemain bass di Indonesia, maksud gue yang freelance ya, yang mereka side readingnya bagus atau yang session player itu nggak bisa sampai 10 kan. Lo hitung dari 200 juta, makanya jadi pemain bass deh banyak. Dia 200 juta umat men dari dunia keempat. Nah itu juga itu pola otak advertising gue tuh. Pemirsa, bersama saya Herawati, Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari hingga 4:30 nanti. Berikut ini kabar dari Kus Plus dan anak-anak mereka. Pemirsa, siapa tidak kenal lagu ini? Sebuah lagu Kus Plus yang dirilis di awal tahun 70-an dan tetap dinyanyikan orang sampai sekarang. Apalagi oleh anak-anak Kus Plus yang tergabung dalam band ini, Juniors. Pemain gitar sekaligus vokalis ini adalah David, putra Yon Kuswoyo, yang di Kus Plus juga memainkan gitar sekaligus vokalis. Sedangkan drummer ini adalah Rico, putra Muri yang di Kus Plus juga menabuh drum.
Tentu saja Kus Plus lebih laris daripada Junior. Nama besar Kus Plus bertingkat-tingkat di atas Junior. Saya pernah nyanyi itu 3 jam berdiri terus nyanyi. 52 lagu, gila. Di Banjarmasin pernah, kemarin di Tangerang 52 lagu. Seorang tuh sampai, wah gila itu. Apa nggak putus tenggorokannya gitu. Oh, kuat Mas, apa sih jamunya Mas? Ah ini jamunya. Jamunya itu anugerah Tuhan, nggak ada jamu. Artinya gimana jaga vokal gitu Mas? Gini, harus bangun pagi. Pokoknya tidak lebih dari jam 7 pagi harus bangun, jalan-jalan ke kebun, kena sinar matahari sampai jam 9. Entah situ nyangkul, entah apa dorong rumput, motong-motong pohon. Kan matahari pagi itu betul-betul bervitamin tuh, vitamin D. Badan sehat. Masa saya umur segini sama anak saya aja sehat saya. Ayo tonjok-tonjokan, tonjok menang saya. David senyum-senyum saja mendengar celoteh bapaknya. Mungkin ia sudah berkali-kali mendengar bapaknya bercerita tentang kesehatannya. Pokoknya saya nasihatin jangan sampai orang tuh bangkong, tau gak? Orang Jawa tuh bangkong. Itu pucet. Kurang sehat, kurang segar, kurang energik. Pucet. Bangunnya jam 12 siang, jam 2 siang, lu ngapain? Makanya orang yang kerjanya malam itu bahaya, itu cepat tua. Saya akui saya pernah rekaman berdua dia ya. Saya akui nih, suara David lebih baik daripada saya. Enggak bohong, bukan saya karena dia anak saya generasi muda enggak. Lebih bagus. Pemirsa, itu tadi bapak dan anak Yon Kuswoyo dan David. Sekarang bapak dan anak lainnya, Muri dan Riko. Dua-duanya pemain drum. Muri drummer Kus Plus, Riko drummer Junior. Tapi mengenai anaknya ini, Muri punya catatan sendiri. Ilmunya tuh masih gimana ya, harus terus nimba gitu loh, harus ngali, harus rajin dengar kaset apa ya. Nah, terus juga saya sarankan juga menggali pukulan-pukulan tradisional ya. Saya dulu sering tuh kalau lihat orang main pukulan tari Bali tuh ya, saya paling depan duduk di depan kendang tuh, saya liatin. Ntar saya pulang rumah saya tiruin tuh, wah gimana ya tari Bali pukulan gimana. Ini nggak nyontek cuma di barat terus gitu, kita ambil dari sini. Kadang-kadang kalau main reog tuh saya juga pengen tahu gimana reog, jadi ntar ada lagu Kus yang perlu pukulan reog saya masukin gitu. Pukulan Bali gitu, jadi nggak terlalu barat menit, enggak. Gimana pun kan si Babe juga udah berpuluh-puluh tahun, dan satu aja mainnya pakai hati gitu aja. Itu yang nggak didapat sama orang gitu loh. Kebanyakan anak sekarang kan sekolah, dan pas keluar dari sekolah itu ya yang bisa diajarin cuma dari situ aja gitu. Tapi kalau dia main dari hatinya dia sendiri, tempo terus irama segala macam belum dapat ini. Pemirsa, untuk Anda ketahui, Kabar Kabari akan berusia 4 tahun tanggal 28 Juli nanti. Komentar aku mengenai Kabar Kabari itu top, bukan karena sekarang saya lagi diwawancara sama Kabar Kabari, tapi memang topnya dalam arti kata, dia nggak terlalu, ya kalau misalkan ada gosip, dia selalu konfirmasi dulu sama artisnya itu sendiri, dia nggak main asal tayangin gosip itu mentang-mentang supaya laku atau banyak ditonton, enggak, tapi dia selalu memperdulikan juga kita artisnya gitu. Jadi buat dia yang pertama adalah perasaan si artis itu sendiri, jadi kalau misalkan ada sesuatu pasti konfirmasi dulu sama artisnya, itu yang bikin Kabar Kabari makin top. Saya Inneke Koesherawati, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabar Kabari yang keempat, dan semoga makin oke, makin berjaya, dan mudah-mudahan tetap nomor 1 untuk infotainment.